Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sini nama saya Roif Hakim Babriansah dengan NIM A11 2023 14936. Sini saya akan eh, menjelaskan tentang praktikum 13 yaitu tugas ini praktikumnya yaitu deploy aplikasi berbasis cluster container dengan Docker Swarm dan Traffic Proxy. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang container orchestration dan Docker Swarm. Container orchestration itu adalah tools untuk mengotomatisasikan manajemen deployment dan pelaksanaan uh, penskalaan kontainer. Jadi kontainer aplikasi itu kan terdiri dari tadinya aplikasi itu kan terpecah-pecah dari aplikasi-aplikasi kecil. Nah, dengan menggunakan containerisasi itu mempermudah agar versi versi yang digunakan itu saling support. Jadi tidak ada yang bentrok satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, maka akan mempermudah dalam proses deployment-nya. Lalu, untuk mengotomatisasi manajemen, jadi Docker Swarm itu berfungsi seperti dia yang sebagai tools-nya untuk orchestration-nya. Jadi di sana juga sudah ada load balancer. Jadi konsepnya itu nanti seperti high availability. Jadi jika ada satu manajemen, ada worker satu dan worker 2. Jika worker satunya misalkan sibuk, maka server dari worker 2 akan menjadi backupnya. Jadi high availability web server, kurang lebih seperti itulah. Oke, selanjutnya kita mungkin akan menjelaskan tentang traffic proxy. Jadi traffic proxy ini fungsinya nih bertindak seperti sebagai reverse proxy dan load balancer di pintu gerbang utama di port 80. Ya, ketika misalkan domain ini diakses ke browser, traffic akan menerima request tersebut dan membaca label routing secara dinamis, lalu membagi trafficnya secara merata ke 4 kontainer WordPress yang ada di cluster Swarm-nya nanti. Oke, kurang lebih demikian. Kita akan lanjut aja langsung ke bagian praktikum 13 dan 14-nya. Oke, kita akan pindah layar. Kita akan lanjut, guys, ke modul 13. Kita akan praktekkan modul 13. Pertama, kita akan membuat direktorinya dulu, traffic. Lalu kita akan masuk ke traffic. Oke. Setelah itu kita akan coba ubah ini, ubah file traffic buat file traffic.yml, lalu masukkan ini. Ini karena kalau kita copy, dia akan hancur, maka kita akan minta bantuan AI aja seperti ini. Oh, ini misalkan seperti ini. Ctrl O, enter, Ctrl X. Benar, container manager sudah harusnya bisa. Setelah ini sudah, lalu kita coba kita cek lagi. Oke, kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Ini kita tambahin public ya, benar. Oke, setelah itu kita akan coba deploy ini trafficnya, routing traffic proxy. Oke, kita coba ini open link. Oke, sudah terbuka sini trafficnya. Oke, selanjutnya kita akan deploy ini HTTPD. Kita akan ini kita berarti oke. Oh, oke, kita kembali dulu. Lalu kita ini bikin HTTPD sini. Lalu kita masuk ke HTTPD-nya. Oke, masuk. Lalu kita nano HTTPD, kita akan buat filenya httpd.yaml. Seperti tadi kita akan minta bantuan Gemini.
Oke, indentasinya sudah benar sepertinya. Kita akan cek lagi. Oke, submit through network, traffic routes, role worker, iya, iya, web, image, sudah, sudah benar semua. Network, traffic, load deploy, replace 2, placement, sudah sama, harusnya Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita jalankan ini, role worker 1, oke, kita worker 2, ya, ah, oh, oke, oke, kita ini, container worker 2, username-nya ini agak salah ini, container worker 2, W-nya benar. Nah, bisa kita lalu deploy stack-nya. Oke, sudo docker ls salah data TPD-nya sudah masuk. Ya, ini ada HTTPD webnya. Lalu kita coba ke traffic. Hmm, One page in. Oke, lalu kita coba cek lagi. Buka bagian, oh itu bagian sana. Service. HTTPD-nya sudah running. Ya, HTTPD-nya sudah running. ls. Ini cek di trafficnya sudah 3, sudah. Lalu kita cek di bagian ini HTTP di HTTP routes-nya sudah ada ini seperti ini sama. Lalu kita lanjut ke yang ini local domain Windows. Oke, ini sudah saya lakukan ya sini. Buka notepad run administrator ini yes. Oke, ini kita tambahkan ini. Nah, ini sudah saya tambahkan sini. Edition all file. Lalu kita akan coba buka di browser adalah ini. Kita akan duplikat saja. Nah, it's work ya, sudah berhasil untuk modul 13-nya sudah selesai di sini. Kita akan lanjut saja langsung ke modul 14-nya. Kita akan kecilkan sedikit. Kita langsung menuju ke modul 14 yang diperlukan sama container manager worker 1, worker 2. Kita buka pakai SSH seperti tadi. Oke, container manager. Oke, kita seperti tadi kita titik-titik dulu. Kita bikin ini make directory baru. Kita masuk ke foldernya webstack di sini. Sudah, lalu kita bikin file ini wordpress.yaml. Oke, kita minta bantuan AI lagi aja sini. Bentar, ini belum selesai.
Sampai bawah sini ada. Hmm, baik indentasinya. Kita cek ke sini. Wait, kita cek dulu dari atas. Version, ya, the service, WordPress, image, ya, 2004 sampai ke terakhir DB data. Oke, sudah. eh oh ini agak salah ini harusnya kalau di punya saya ini kayaknya typo. Ya, nggak ada stripnya. Ya, berarti kita harus ganti gini. Kita cek lagi. Sepertinya sudah sini. Kita Ctrl O, Enter, Ctrl X saja. Terus sudo docker. Nah, kita jalankan ini untuk deploynya. Bismillah, semoga berhasil. Tidak ada error-error. Oke, sepertinya berhasil ya. Kita coba cek di bagian Swampit, task, Swampit, bagian task. Ya ini webstack WordPress sudah keluar semua. Kita akan coba. Oh, cek di ini juga dashboard. Dia sudah sukses, sukses. Lalu dia domain wp titik. Oh, kita cek di bagian ini ada twk. WP lah ini WordPress komputasi awan.lab sudah muncul. Sudah. Kita lanjut lagi aja. Kita ini seperti yang ini sudah saya lakukan. Saya sudah lakukan juga ini. Kita tambahkan ini aja WP. Di notepadnya kita tambahkan ini WP komputasi awan.lab. Oke. Kalau sudah di save maka seharusnya kalau kita buka ini sudah bisa link. Nah, akan muncul seperti ini. Oke. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Username, password, email, wp komputasi awan.lab. Oke, nama wp komputasi awan.lab. Nama penggunanya kita pakai Roy jangan Roy admin aja. Mail. Lalu passwordnya kita samain di video aja. Udinus punya besar. Dinus 2026 Jaya. Ini Udinus 2026 Jaya. Email kita pakai ini saja nggak apa-apa. Install WordPress. Oke, kita akan coba login masuk. Kita masukin saja yang tadi Udinus 2026 saya kita login. Sudah masuk ya harusnya. Bisa ke sini ya. Sudah berhasil masuk ke sini. Silahkan lihat di dashboard Swampit-nya. Dashboard Swampit. Nah, masalahnya di sini nih dashboard Swampit saya ini agak error nggak tahu ya kenapa. Tapi semuanya sudah jalan, cuman di dashboardnya ini tidak mau muncul statistik-statistiknya seperti itu. Seharusnya muncul, cuman sini apakah instalasinya error? Tapi saya sudah mengikuti modul yang sebelumnya, cuman swampitnya memang seperti ini.
harusnya kan dia berhasil dengan bagus kan, seperti ini. Cuman di sini saya tidak muncul, disknya tidak muncul ini. Saya kurang mengerti, cuman kalau kita cek di trafficnya sudah muncul, dan dibuka juga sudah bisa. Jadi mungkin eh, kekurangannya cuma di sini aja. Eh, oke, mungkin cukup sekian presentasi tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.